warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Dan kita jumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Menurut survei terbaru, Gen Z 2 kali lebih mungkin untuk spontan izin saat bekerja agar bisa pergi konser dibandingkan dengan generasi milenial. Perusahaan penjualan tiket multinasional Viagogo melakukan survei terhadap 2.000 orang pada Juli 2023 bekerja sama dengan firma riset pasar dan analisis data internasional YouGov. Hasilnya, sebanyak 19% Gen Z menyatakan konser yang tidak boleh dilewatkan adalah alasan utama mereka bolos kerja di menit-menit terakhir dibandingkan dengan generasi milenial sebesar 8%. Apakah itu generasi strawberry? Apakah Gen Z identik dengan generasi strawberry, si kreatif yang sering dianggap lembek saat menghadapi tekanan? Bagaimana cara membangun kepribadian yang kuat pada Gen Z? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan seorang pengamat sosial, Bung Iwan Januar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Sehat ya, Bung Iwan? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat. Alhamdulillah. Nah, baik Bung Iwan, kita bahas lagi-lagi tentang Gen Z yang katanya dikatakan generasi strawberry. Kenapa ada generasi yang dinamakan Gen Z menurut Anda, Bung Iwan? Dan apa ada yang bilang kalau generasi zaman sekarang itu manja, maunya serba instan dan healing melulu? Apakah benar demikian, Bung Iwan? Baik, pemirsa kabar petang dimanapun berada, memang pemberian genre pada setiap generasi itu ada konteksnya ya. Misalkan generasi baby boomers itu generasi yang mereka lahir pasca Perang Dunia Kedua, kemudian di sana banyak memang kelahiran anak-anak dan punya karakter yang sekarang bisa kita katakan mereka tidak terlalu familiar dengan teknologi, terutama penggunaan gadget ya atau device atau gawai seperti itu. Juga tidak terlalu familiar dengan perkembangan teknologi, internet, media komunikasi dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau Gen Z ini memang generasi yang mereka boleh dikatakan orang sering mengatakan mereka adalah penduduk asli dari dunia dunia maya, dunia internet. Karena mereka itu sudah demikian akrab dengan teknologi informasi, dengan gawai, dengan gadget, dengan device seperti itu, dan kemudian mereka juga punya beberapa karakter. Di antaranya apa? Punya karakter mereka itu ekspresif ya. Kemudian juga rata-rata mereka tuh mudah terkoneksi satu dengan yang lain. Kemudian juga mereka memang lebih cepat di dalam mendapatkan atau mengakses informasi, termasuk terutama ke dalam dunia hiburan. Nah, karena kan di dunia maya itu yang selalu paling banyak dominan memang di dunia hiburan, di mana orang itu mereka mempromosikan film, misalkan album atau lagu, konser misalnya, atau buku seperti itu, memang menjadi sangat cepat itu dilakukan di dunia maya melalui jaringan media sosial dan sebagainya. Nah, yang paling cepat tanggap terhadap ini memang adalah Gen Z ya, karena mereka boleh dikatakan sebagai citizen ya. Jadi ada netizen dan citizen. Jadi dianggap sebagai warga aslinya. Nah, di luar Gen Z itu sering dikatakan sebagai mereka itu adalah ibaratnya warga pendatang ya, karena mereka tidak terlalu familiar dan tidak terlalu akrab sebagaimana Gen Z terhadap teknologi informasi, terutama penggunaan media sosial. Begitu, Bung Anggi. Ya. Baik, Bung Iwan. Kemudian juga ada yang diidentikan Gen Z ini sebagai generasi strawberry yang kreatif dan memiliki banyak ide cemerlang, tapi mudah hancur ketika mendapat tekanan sosial. Mereka menjadi tidak mau bekerja keras karena menyerah dengan tekanan yang ada. Apakah demikian, Bung Iwan? Sebenarnya kalau kita telusuri ya dari sisi psikologi anak muda ya, Gadget ini kan usianya masih tentu sangat muda ya. Mereka lahir di atas tahun 2000 begitu ya. Jadi baru mungkin belasan tahun 20-an seperti itu. Secara umum,
memang kalangan usia muda itu mereka lebih kreatif, inovatif dan bisa berpikir out of the box dibandingkan dengan generasi baby boomers apalagi ya, para bapak-bapak kita itu kan seperti saya gitu kan. Ini mereka lebih cepat untuk berpikir out of the box, termasuk mereka lebih cepat beradaptasi dengan teknologi sekarang ini ada. Karena mereka hidup di zaman seperti sekarang. Jadi kalau dikatakan mereka itu inovatif, kreatif, sebetulnya juga setiap generasi ada yang demikian. Hanya kalau konteksnya dengan penggunaan media informasi, memang mereka yang memang cepat sekali di dalam penggunaan media informasi. Tidak pernah terbayang misalnya banyak anak muda punya usaha ya yang kemudian mereka promosikan lewat media sosial, kemudian juga mereka punya usaha yang mereka bisa sampaikan lewat jejaring online itu sangat luar biasa ya. Tapi memang itu ada ciri khas dari kalangan muda seperti itu. Nah, begitu pula konteksnya dengan mereka dikatakan generasi stroberi yang kelihatan memang bagus tapi ringkih ya, rapuh secara mental. Sebenarnya ini juga di tiap generasi itu ada seperti itu ya. Hanya karena memang sekarang ini yang disebut sebagai anak muda itu adalah Gen Z ya, maka semua mata tertuju kepada mereka. Padahal kalau kita lihat generasi yang sebelumnya juga ada karakter-karakter mereka itu memang rapuh, ringkih secara mental. Ya, bagaimana tingkat depresi, pelarian kepada narkoba, termasuk minuman keras, juga sampai tingkat bunuh diri, itu di tiap generasi selalu ada. Jadi tidak identik dengan Gen Z, tapi hanya karena sekarang ini semua mata tertuju kepada anak muda itu adalah Gen Z, maka kesannya bahwa memang Gen Z itulah yang mereka dikatakan punya karakter sebagai generasi stroberi. Nah, kenapa ini terjadi? Sebenarnya kalau kita telisik ya, bahwa setiap generasi yang mereka itu tidak punya eh, tujuan hidup, tidak punya landasan hidup, itu akan menjadi generasi yang rapuh dan yang ringkih seperti itu. Dulu misalnya ya, generasi baby boomers itu banyak anak-anak muda mereka lari ke penggunaan narkoba seperti ganja, morfin, kokain, LSD seperti itu. Hura-hura, senang dengan konser musik, bahkan di apa namanya di Amerika itu ada konser musik tahunan Woodstock namanya ya, yang itu dihadiri ribuan anak-anak muda. Di sana mereka party betul-betul luar biasa. Bahkan sampai mereka bikin tenda, camping di situ berhari-hari untuk nonton konser, termasuk sampai juga pengguna narkoba jadi sangat liar, juga ya pergaulan bebas di sana juga sangat terbuka. Jadi memang generasi-generasi muda yang mereka tidak punya pandangan hidup, tidak punya tujuan hidup, itu memang ringkih sekali secara mental. Dan mereka akan sangat senang dengan namanya dunia hiburan. Begitu, Bung Anggi. Baik, Bung Iwan. Kemudian yang juga tadi Anda katakan banyak generasi yang ringkih ketika tujuan hidupnya belum tercapai gitu ya. Dan kemudian arus media sosial juga seakan menjadi menciptakan standar bagi berbagai aspek kapan waktu untuk tepat lulus, kerja, menikah dan mempunyai anak. Bagian belum mencapainya, hal ini menjadi faktor overthinking sekaligus kecemasan atau anxiety. Apakah ini masalah serius bagi Gen Z saat ini, Bung Iwan? Iya, ini memang persoalan serius setiap generasi sebetulnya ya. Jadi saya katakan tadi setiap generasi itu memang mengalami kondisi krisis seperti itu ketika tidak punya pandangan hidup, tidak punya tujuan hidup, dan nanti ujungnya kepada standar kebahagiaan ya. Jadi dulu misalnya ya para foto model tahun 70-an itu mereka itu memandang bahwa perempuan yang ideal tubuhnya itu perempuan yang kurus badannya ya. Jadi semakin kurus tuh semakin cantik seperti itu. Maka muncullah kemudian penyakit seperti anoreksia ya. Jadi mereka tuh nggak bisa makan, pengen lapar, pengen makan tapi karena terpikir pengen kurus, muntah lagi seperti itu. Masuk ke generasi berikutnya, perempuan cantik itu perempuan yang badannya berisi, yang ya, katakanlah ya seksi seperti itu. Itu muncul. Jadi memang persoalannya persoalan memang di segi filosofi kehidupan, landasan kehidupan, tujuan hidup, nanti juga akan berujung pada mana kebahagiaan dan juga kepada prioritas dalam kehidupan. Jadi kalau sekarang ini Gen Z karena mereka hidup di fenomena dunia yang cepat sekali mendapatkan arus informasi ya dengan adanya media sosial, dengan internet seperti itu, maka kemudian dorongan untuk mendapatkan kebahagiaan yang bersifat materi atau yang sering kita kenal dengan istilah hedonis itu semakin kencang sekali.
Karena tiap menit itu atau mungkin malah tiap detik ya orang mempromosikan barang itu kan ya di media sosial. Oh, kemudian juga orang lihat media sosial itu mereka lihat public figure atau lihat kawan mereka di media sosial sedang jalan-jalan pakai baju baru, mobil baru, kendaraan baru, mereka hangout atau ya healing katakan begitu kan. Sementara mereka itu tidak bisa begitu, itu kan menjadi tekanan bagi mereka. Jadi memang persoalan gadget hari ini sama dengan generasi yang sebelumnya, namun karena memang sekarang ini mereka berhadapan dengan cepatnya putaran informasi, terutama di dalam bidang hiburan yang nanti itu akan menciptakan makna kebahagiaan buat mereka, maka akhirnya tekanan itu lebih cepat dan lebih gampang terjadi. Banyak survei yang menunjukkan bahwa penggunaan media sosial, terutama Instagram, itu memang memberikan tekanan batin kepada para usernya, para pemakainya. Maka ini dianjurkan untuk mengurangi media sosial, terutama yang paling akrab dengan media sosial siapa? Ya Gen Z. Maka ketika mereka banyak menonton, lihat media sosial, terutama Instagram, lihat public figure, lihat temennya, yang mereka nggak bisa mencapainya, tekanan itu akan semakin berat dan semakin besar terjadi, Bung Anggi. Baik, Bung Iwan, yang juga tadi Anda katakan berarti apakah betapa rusaknya generasi yang lahir saat ini karena tadi hedonisme yang lahir dari sistem sekulerisme saat ini, jika pemisahan agama dengan kehidupan ini telah melahirkan generasi yang miskin visi, jauh dari status generasi terbaik. Kemudian apakah meninggalkan Islam dan mencontoh perilaku Barat yang bertentangan dengan syariatnya itu juga merupakan salah satu penyebab dari rusaknya generasi saat ini, dan kemudian bagaimana solusinya, Bung Iwan? Iya, jadi memang kita ini berhadapan dengan media sosial ya yang perputaran informasinya cepat. Orang bisa mencari apa saja konten dari mulai Islami sampai yang kemudian jahiliyah itu ada di media sosial. Dan siapa yang paling familiar dengan itu memang Gen Z ya. Nah, celakanya ketika mereka kemudian di rumah tidak mendapatkan basic agama yang kuat, di lingkungan pergaulan, circle mereka juga tidak mendapatkan teman-teman yang mensupport agama mereka, akidah mereka, punya pemahaman hidup yang benar, tapi ketemunya dengan orang-orang yang kemudian sekuler, yang liberal, seperti itu. Maka ini semakin membuat mereka jauh dari agama dan membuat mereka kemudian punya pandangan yang bersifat hedonis. Pokoknya apa-apa diukur dengan kesenangan yang bersifat fisik, bersifat ragawi, dari mulai penampilan, kemudian makanan, minuman, sepatu, tas, gadget seperti itu. Kan menjadi sebuah kebiasaan ya anak-anak muda sekarang itu kalau mereka makan, mereka foto dulu, mereka upload, mereka posting kemudian ya. Mereka kemudian kalau belanja kan lebih cepat lihat di aplikasi online gitu kan sehingga bisa melihat barang-barang yang branded yang harganya bisa bervariasi. Itu menjadi stimulan jiwa hedonis mereka. Belum lagi kemudian konten-konten yang bersifat eh, merusak secara sosial ya tentang pergaulan bebas misalnya itu banyak bertebaran di medsos juga di film-film streaming seperti itu. Nah, mereka yang tidak punya filter, tidak punya basic agama yang kokoh itu maka akan mudah eh, terbawa oleh arus gelombang yang ada sehingga akhirnya kemudian hancurlah peradaban ini terutama di kalangan generasi Z-nya seperti sekarang. Jadi apa solusi yang mesti dilakukan? Memang penguatan akidah. Jadi kaum muslimin, terutama keluarga muslim harus menguatkan kembali anak-anak mereka dari sisi agama, memahami tentang tujuan hidup ini apa, kemudian nilai-nilai hidup yang harus dipegang itu apa, makna kebahagiaan itu apa, dan kita ini akan kemana kembali. Nah, disinilah pentingnya kemudian dakwah di tengah-tengah keluarga dan juga tengah-tengah lingkungan sosial, agar kemudian anak-anak muda ini mereka punya visi misi hidup yang benar, bukan sekedar mencari kepuasan yang bersifat hedonisme, kepuasan yang sesaat. Memang itu menyenangkan, orang nonton konser, punya barang yang branded, tapi itu kan kepuasan yang sesaat. Paling orang punya barang branded, ya katakanlah gadget atau gawai yang mahal, paling kepuasannya sebulan, 2 bulan, setelah itu biasa saja. Nah, disitulah maka peran dakwah ini menjadi sangat penting untuk mengubah nilai-nilai sosial yang ada, yang sekarang liberal hedonis, menuju nilai-nilai yang islami. Karena sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan benturan peradaban, sedang berhadapan dengan benturan peradaban antara sekulerisme liberalisme dengan Islam.
memang sayangnya hari ini Islam belum menjadi sebuah kekuatan yang besar, sehingga sulit untuk kemudian bisa bersaing dan bisa mengalahkan serangan budaya yang datang dari orang-orang lokal karena mereka punya kekuatan, mereka punya entitas negara, punya entitas lembaga. Ada negara-negara barat seperti Amerika Serikat misalnya ya, atau juga misalkan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, ada PBB yang mereka mengendorse dan juga mereka memasukkan konten-konten yang memiliki muatan sekuler dan liberal, dan itu masif di media sosial, dan yang paling familiar siapa? Lagi-lagi adalah Gen Z. Nah, kalau kemudian kaum muslimin, khususnya keluarga muslim, tidak cepat tanggap menghadapi hal ini, maka bisa kita bayangkan Gen Z ini mereka akan mengalami kerusakan mental yang akut. Begitu, Bung Anggi. Baik, Bung Iwan. Kemudian terakhir, bagaimana cara Islam melahirkan generasi mulia bervisi robani dan kaya dengan karya demi kemajuan bangsa sekaligus juga agama Islam ini, Bung Iwan? Ya, pertama di tengah keluarga ya. Jadi orang tua ini harus kemudian paham bahwa anak itu harus dibentuk karakternya menjadi karakter yang punya kepribadian Islam. Maka orang tua dulu harus mereka ini punya kekuatan akidah. Orang tua harus punya visi misi berkeluarga, punya tujuan di dalam memiliki dan mendidik anak seperti itu. Lalu yang kedua, harus ada upaya dari kaum muslimin secara masif untuk melakukan dakwah di tengah-tengah kehidupan sekarang, lingkungan sosial. Dan dakwah yang disampaikan bukan dakwah yang bersifat semata-mata hanya ibadah. Ibadah harus sampaikan, anak harus sampaikan. Tapi jangan lupa kemudian pemberian dan penggambaran Islam sebagai sebuah sistem kehidupan yang sempurna, yang mengatur kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan berpolitik, bernegara, termasuk pergaulan pria dengan wanita, itu harus disampaikan. Karena kalau Islam hanya disampaikan semata-mata dalam masalah akhlak saja atau ibadah saja, akhirnya kemudian Gen Z nggak tertarik karena mereka sudah melihat kehidupan yang lain, ya hiburan, tontonan, tayangan. Ada juga orang-orang yang menawarkan value tentang kehidupan hal-hal versi mereka. Kalau kemudian dakwah kita hanya sebatas masalah ibadah dan akhlak, maka kita sulit untuk menyelamatkan dan menarik Gen Z agar mereka kemudian sama-sama mau ada tengah-tengah kehidupan Islam. Dan tentu umat ini membutuhkan negara, karena negara ini yang bisa kemudian menerapkan Islam dan bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan proteksi kepada keluarga dan anak-anak muda agar kemudian tidak masuk berbagai macam nilai-nilai hedonis yang datang dari peradaban sekuler dan liberal seperti sekarang ini yang begitu masif masuk ke kehidupan dunia anak-anak muda kita, khususnya Gen Z, Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Iwan untuk kesempatannya kali ini. Baik. Mudah-mudahan Gen Z kita mendengar nih Bung Iwan dan juga para orang tua untuk senantiasa membimbing Gen Z-nya supaya lagi-lagi yang tadi disampaikan Ustadz Iwan. Jazakallah sekali lagi, mudah-mudahan Bung Iwan senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.